Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok Fahriani dan rekan saya Fitriana. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Masyarakat sadar risiko. Istilah masyarakat risiko merupakan istilah yang melekat pada sosiolog kenamaan Jerman Ulrich Beck. Istilah tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai sejenis masyarakat industri karena kebanyakan risikonya berasal dari industri. Masyarakat berisiko merupakan kondisi di mana masyarakat mengalami kerentanan akibat hadirnya modernisasi, industrialisasi, atau mekanisasi kehidupan berdampak pada munculnya kondisi risosity atau masyarakat berisiko, yakni suatu kondisi di mana masyarakat menghadapi ancaman dan ketidakpastian hidup, sehingga membuat masyarakat mau tidak mau ikut larut dalam arus perubahan dan tuntunan zaman. Sebenarnya masyarakat berisiko dapat dilihat sebagai sejenis masyarakat industri karena kebanyakan risikonya itu berasal dari industri. Risiko yang terjadi dilihat dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh Ulrich Beck, di mana ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai risiko, dominasi kekuasaan, eksploitasi, sumber daya alam, modernisasi, risiko yang diwariskan. Next. Salah satu contoh kasusnya yaitu ada di lokasi penelitian di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan jalur armada lalu lintas kendaraan dan truk bauksit jeti. Dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut adalah masyarakat yang berisiko terhadap efek dari adanya bekas eksploitasi pertambangan. Dan hal ini ditandai dengan adanya komplain dan respon dari masyarakat yang terkena risiko-risiko tersebut. Risiko yang terjadi akibat dari adanya aktivitas manusia menimbulkan berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Namun, bagaimana kondisi masyarakat sebelum dilakukan atau sebelum adanya pertambangan bauksit tersebut? Seperti yang dijelaskan oleh Ulrich Beck, menyatakan risiko bisa tidak terlihat atau invisible, tidak bisa diubah dan didasarkan pada interpretasi kausal. Dalam konteks lingkungan, risiko tidak bersifat jangka pendek, akibatnya kita baru menyadari dampak lingkungan sesaat setelah bencana itu terjadi. Tetapi, hubungan sebab ketidaksetaraan adalah bagian dari sebuah rangkaian perubahan ekonomi lebih luas yang membuat ketidaksamaan eksistensi yang lebih buruk dan dilihat oleh Beck sebagai ciri khas dari modernitas kontemporer. Next. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Sungai Buluh, yang dimana desa ini berada pada jalur lalu lintas armada angkut bauksit dump truck menuju jalur pelabuhan jeti di Desa Sungai Buluh, dan arena jalur lalu lintas bauksit tersebut masuk pada wilayah Desa Sungai Buluh, menyebabkan perusahaan harus berurusan dengan masyarakat seperti adanya kompensasi atas keberadaan lalu lintas, dump truck, dan jeti tempat bersandarnya kapal tongkang untuk membawa hasil galian biji bauksit tersebut. Dari analisis peneliti yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat berisiko yang berada di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga terkait dengan adanya aktivitas tambang bauksit yang dilakukan di Desa Sungai Harapan, Kecamatan Singkep Barat, berdampak kepada kehidupan masyarakat yang berada di Desa Sungai Bauksit tersebut. Berada pada areal perkebunan warga yang mengakibatkan pencemaran terjadi pada perkebunan warga
sungai yang menjadi sumber air kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, ekosistem laut sekitar, dan juga masyarakat setempat, sehingga akibat pada terganggunya karena dan kesehatan masyarakat dan perubahan wajah dan tingginya suhu panas tinggi. Next. Interaksi sosial. Untuk umum dari sosial adalah interaksi sosial. Arena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanyalah sebuah bentuk-bentuk khusus dari sebuah interaksi. Dengan begitu, yang dapat disebut proses sosial hanyalah interaksi sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan secara bersama-sama. Syarat utama dari adanya atau hadirnya aktivitas-aktivitas sosial adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan yang dinamis, di mana hubungan tersebut berkaitan dengan hubungan antar perseorangan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun hubungan antara perseorangan dengan kelompok. Tidak jarang disebutkan bahwa seseorang akan menjadi sulit untuk bertahan hidup apabila ia tidak menjalin interaksi dengan seorang individu lainnya. Hal ini merupakan dasar dari terjadinya proses sosial, yaitu interaksi sosial. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial di masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitrian. Dengan hadirnya teknologi, kiranya hal tersebut tidak sepenuhnya mengubah pola komunikasi orang-orang. Sekalipun dalam berkenalan, orang-orang yang ingin berkenalan rata-rata tetap menyukai metode kenalan konvensional, di mana dalam berkenalan mereka akan bertatap muka langsung. Mereka akan bertemu langsung dan saling berkenalan. Itu lebih menarik dan menyenangkan. Sedangkan melalui aplikasi, biasanya mereka tidak benar-benar merasa nyaman, karena saat awal berkenalan mereka tidak saling bertemu. Dan untuk berinteraksi selanjutnya, kehadiran teknologi memang membantu. Hanya saja tidak selalu bisa menggunakan teknologi seperti aplikasi chatting saat ingin bicara. Penggunaan teknologi ini masih harus melihat situasi dan kondisi di saat jam tersebut. Karena terkadang ada situasi yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi menggunakan aplikasi, melainkan harus berbicara secara langsung atau indirect. Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa hadirnya teknologi tidak sepenuhnya mengubah pola interaksi manusia. Manusia yang berinteraksi komunikasi secara langsung. Next. Individu dan masyarakat. Individu merupakan satu organisme hidupnya berdiri sendiri dan tidak dapat dibagi lagi, serta bersifat bebas. Individu diberi kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Antara individu dan masyarakat saling mempengaruhi. Individu mempengaruhi adanya masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mempengaruhi individu. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain karena perilaku orang itu sendiri. Karakteristik yang khas dari seseorang atau individu sering kita sebut dengan kepribadian. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi tertentu. Sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang dalam kelompok. Next.
Manusia sebagai makhluk individu memiliki karakteristik atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, satu kesatuan yang utuh, terorganisir yang beraksi dan bereaksi. 2. Dinamis. 3. Berbeda dengan pribadi-pribadi lainnya. 4. Memiliki nilai tersendiri, perilakunya tunduk dan menggambarkan nilai yang diakuinya. 5. Sulit dinilai. Next. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Masyarakat merupakan sekelompok individu atau manusia yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Masyarakat juga merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma atau aturan tertentu. Masyarakat mengadakan hubungan satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, hidup secara berkelompok. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Yang ketiga, terdapat interaksi antar anggota. Yang keempat, mengalami perubahan. Yang kelima, adanya pemimpin. Yang keenam, memiliki stratifikasi sosial. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa dan kota memiliki perbedaan baik secara fisik maupun secara sosial. Sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani, sedangkan masyarakat kota sebagian besar bekerja sebagai pegawai kantoran. Pada umumnya, hubungan kekeluargaan di desa masih sangat erat, sedangkan di kota sudah mulai renggang. Menurut Suerjono Soekamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa, yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Berbeda dengan pandangan masyarakat kota, mereka melihat selain kebutuhan pokok. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.